Oke, PCOS ini kan singkatannya itu adalah Polycystic Ovarian Syndrome ya. Ovarian Syndrome berarti artinya dia mengenai ovarium. Jadi kalau misalkan sebelum masuk gitu ya, takutnya ovarium itu apa gitu ya, takutnya masih belum lupa lagi gitu ya pelajaran biologinya. Jadi ini gambar organ reproduksi perempuan ya. Ini di bagian bawah ini adalah vagina, kemudian yang bentuknya seperti bohlam itu adalah rahim, ya itu adalah rahim. Kemudian di sebelah kanan sama kirinya ada seperti apa namanya tali gitu ya. Itu adalah saluran, namanya saluran telur atau saluran tuba. Sedangkan yang di sebelah sininya yang warna putih yang ditangkap sama kayak ada tangan-tangan dari saluran telur itu namanya ovarium atau kandung telur istilahnya ya. Nah, PCOS ini adalah penyakitnya kenanya itu ke hidung telurnya atau kita sebutnya istilah kedokterannya itu adalah ovarium. Mungkin banyak yang belum tahu ovarium PCOS itu apa sih gitu ya. Sepertinya ya lihat aja ya sama kayak jadi penyakit PCOS ini emang pertama kali ditemukan itu di tahun 1935 ini sama Bapak Dr. Rubinstein sama Dr. Nicole. Jadi dulunya namanya itu sebutnya sindrom Stern-Lenkenfeld. Awalnya tuh mereka nggak tahu ya, belum disebut PCOS, tapi mereka melihat ada beberapa kelompok perempuan, gambarnya itu seperti yang di tengah ini. Jadi perempuan tapi punya brewok gitu ya, jadi kelebihan orang laki-laki memang itu ya, jadi ada kumisnya. Oke, sekarang juga ada, kita kenal ada artis atau mungkin di sekitar kita ada yang perempuan tapi kok berkumis gitu ya. Kemudian selain itu juga kesamaan lainnya itu ada gangguan dari haid dan ada gangguan dari si organ ovarium tadi ya. Makanya dari situ kemudian ditemukanlah penyakit PCOS ini. Ya, jadi sudah lama sebenarnya ditemukannya di tahun 1935. Selanjutnya, nah sebenarnya apa ini ya si PCOS ini atau sindrom ovarian polikistik ya. Kalau misalkan bahasa Indonesianya kita bilangnya SOPK ya, sindrom ovarian polikistik. Kalau bahasa Inggrisnya Polycystic Ovarian Syndrome. Cuman memang lebih dikenalnya PCOS kalau misalkan di masyarakat gitu ya. Nah, ini merupakan gangguan hormonal reproduksi wanita dengan 3 tanda tadi ya. Yang pertama itu adalah gangguan di mana dia ada hiperandrogen. Hiperandrogen itu adalah kelebihan dari hormon laki-laki ya, hiperandrogen. Kok bisa, nanti kita akan jelaskan di belakang ya. Kemudian adanya gangguan ovulasi, artinya ovulasi itu jadi ada gangguan menstruasi, jadi siklus menstruasinya itu nggak bagus. Dan yang ketiga adalah ada gambaran ovarium polikistik. Ini adalah pengertian secara per definisi ya PCOS. Nanti lebih jelasnya kita akan lihat satu-satu ya. Oke. Nah, si PCOS ini ternyata secara mengejutkan itu mengenai satu dari 10 perempuan. Jadi artinya kalau misalkan di sini nih contohnya ada 100 wanita ya, ada 100 wanita, berarti ternyata 10 orang di antara kita itu adalah penderita PCOS gitu. Nah, terus tapi sayangnya lebih dari 70% itu tidak terdiagnosis. Jadi artinya dari yang 10 orang tadi cuma 3 orang yang tahu saya PCOS gitu. Gitu ya, jadi ternyata banyak sekali ya masyarakat ini bukan hanya di luar negeri tetapi di Indonesia juga ternyata banyak sekali. Mungkin bisa kita cek di sini. Mungkin di sini ada yang pernah terdiagnosis PCOS nggak? Ada? Oh nggak ada. Disebut ya. Tapi saya tidak berharap 10 dari sini kena PCOS ya. Artinya ini berdasarkan survei saja seperti itu ya. Ternyata dari 100 10 itu adalah penderita PCOS, tapi cuma 3 orang aja yang terdiagnosis. Oke, kita lihat ya, apakah kita penderita PCOS atau bukan. Kita lihat ini, apa sih tanda-tanda dari PCOS? Ini adalah 5 tanda
dari PCOS. Jadi kalau misalkan ada 5 tanda ini, hati-hati ya, mungkin kita kena PCOS ya. Tapi bukan berarti 5-5-nya harus ada ya, bukan berarti 5-5-nya harus ada, tapi minimal 3 harus ada ya. Yang pertama itu ada gangguan menstruasi, kemudian ada peningkatan berat badan, kemudian hiperandrogen, kemudian sulit memiliki keturunan, dan dari pemeriksaan ultrasonografi atau USG ditemukan ovariumnya kelainan polikistik ya. Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah gangguan menstruasi ya. Jadi siklus haidnya tidak teratur. Tidak teraturnya itu gimana? Tidak teraturnya itu jarang atau bahkan tidak ada. Jadi yang paling sering itu pasien itu datang, dok saya 2 bulan nggak haid. Ada juga, dok saya 2 tahun nggak haid, biasanya haid saya teratur. Atau ada juga yang dok saya haid sih tiap bulan, tapi cuma sedikit, cuma flek-flek aja. Itu juga cuma 2 hari, udah gitu nggak ada lagi bulan depannya. Ya, itu juga bukan sesuatu yang normal. Ya, nah ini bisa terjadi setelah baru menarche ya. Menarche itu baru mens yang pertama kali. Jadi mulai dari mens yang pertama kali kemudian bisa berlanjut menjadi PCOS juga bisa ya. Jadi PCOS itu menyerang wanita-wanita usia reproduksi atau yang masih menstruasi ya, mulai dari awal menstruasi sampai menopause. Tapi walaupun begitu, ternyata 10% dari wanita PCOS juga ternyata siklusnya bisa bagus ya. Nah, kita mau lihat siklus saya ya, coba kanan saya. Siklus saya itu bagus apa enggak? Kita lihat di sini. Jadi yang siklus yang bagus itu yang kayak gini. Yang pertama sih dilihat dari frekuensinya. Ya, frekuensi yang sebelah sana. Jadi kalau normalnya itu 21 sampai 35 hari. Tapi artinya 21 sampai 35 hari itu bukan berarti bulan Januari tanggal 1, bulan Februari tanggal 28 gitu ya. Kemudian bulan Maret tanggal 15 itu kan masuk 21 sampai 35 misalnya. Jadi bukan seperti itu juga. Tapi yang teratur tuh kalau misalkan 21 ya 21 terus setiap bulan. Kalau 28 ya 28 terus gitu ya. Tapi rentang yang normalnya 21 sampai 35. Itu untuk frekuensi. Mungkin bisa dihitung ya. Kalau saya sih selalu menyarankan setiap pasien tuh punya aplikasi ya, aplikasi di handphone. Banyak tentang siklus haid ya. Ada Pinkbird, ada Cyclic, ada macam-macam. Supaya kita tahu nih siklus kita tuh bagus atau enggak, terus berapa hari, biar kita ingat. Karena kadang kita suka lupa, bulan lalu sih tanggal berapa ya, bulan ini tanggal berapa, sering banget lupa. Jadi angka bagusnya kalau misalkan sudah sering dicatat gitu ya. Nah, kalau pada PCOS itu dia masuk yang jarang gitu ya, yang bawah ini ya, lebih dari 38 hari. Jadi kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu ya, nggak teratur haidnya ya. Hati-hati, itu PCOS. Nah, kemudian tentang durasi yang normal untuk haid itu adalah 4,5 sampai 8 hari. Jadi kalau misalkan itu tuh mulai dari yang ini ya, kan kita kadang-kadang kalau perempuan tuh awalnya masih belum banyak gitu ya, mulai agak flat, kemudian hari kedua ketiga tuh banyak, keempat banyak, biasanya mulai berkurang 5, 6, 7 berhenti. Biasanya tuh seperti itu siklusnya ya. Tapi kalau misalkan yang tidak normal, kalau pada PCOS itu pendek gitu ya, dia biasanya kurang dari 4 hari, karena 1-2 hari udah gitu udah berhenti gitu ya. Hati-hati, itu PCOS. Kemudian tentang volume darah. Volume darah itu normalnya 5 sampai 80 ml per hari. Aduh, hitungnya gimana gitu ya, kan nggak pakai ini. Tapi gampangnya pembalut perempuan ya, pembalut perempuan yang sedang, yang ukuran sedang itu maksimal menampung 40 ml ya. Satu pembalut yang sedang itu menampung 40 ml. Jadi kalau misalkan normalnya memang sehari itu biasanya 2 pembalut penuh. Makanya kalau misalnya kita biasanya siklusnya normal, paling kita ganti pembalut sekitar 3 kali, atau mungkin yang rajin setiap buang air kecil ganti, tapi kan biasanya nggak penuh.
Tapi kalau penuh banget, kalau kita mau lihat banyaknya gitu ya, nah itu 80 mili maksimal. Tapi kalau misalkan yang PCOS biasanya tuh kurang dari 5 mili ya, katanya tuh kurang dari 5 mili. Jadi karena cuma coklat aja, cuma menggaris aja. Nah, kalau misalkan ada Kalau kita yang seperti itu harus mau hati-hati, menebus ya. ini gimana? Dan itu PCOS. Nah, itu tentang siklus haidnya. Jadi siklus haid pada yang PCOS ya tidak teratur dalam arti dia lebih pendek ya, lebih sedikit. Oh iya, mungkin juga ya. Yang kedua adalah obesitas atau kegemukan ya. Kalau misalkan obesitas atau kegemukan itu kan memang kita tahu lah, kalau ada yang gemuk pasti hubungannya sama berbagai macam penyakit gitu ya. Ada yang tensinya tinggi, ada yang lemaknya tinggi, atau bahkan penyakit jantung gitu ya. Nah, PCOS ternyata sangat berkaitan dengan si obesitas ini. Iya tuh. Hal ini juga diyakini karena dengan setiap penurunan berat badan sekitar 5-10%, ternyata gejala-gejala dari PCOS itu bisa dikurangi ya. Nah, masalahnya ini sekarang gimana nih saya? Apakah saya tuh masuk obesitas atau kegemukan atau enggak gitu ya? Kan kadang kita suka mikirnya, aduh kenapa perut saya gemuk, kenapa berat badan saya segini. Terus kita suka banding-bandingin, kamu berat badannya berapa? 60, aduh saya 65, saya obesitas enggak ya, kegemukan enggak. Kadang-kadang gimana ya cara menghitungnya, banyak yang belum tahu. Nanti kita coba sekarang cek diri kita sendiri ya, kita masuknya ke obesitas atau enggak ya. Slide selanjutnya. Nah, cara menghitung ya, cara menghitung dari kita tuh sebenarnya obesitas atau enggak gitu ya. Ini sebenarnya ada rumusnya, mudah-mudahan terlihat ya, kelihatan enggak? Kelihatan ya. Jadi BMI atau misalkan bahasa Indonesianya IMT ya, indeks massa tubuh. Untuk tahunya caranya itu adalah berat badan kita dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan kita dalam meter. Nah, seperti ini. Kemudian nanti setelah kita hitung, kita masukin ke tabel klasifikasi. Nah, kadang-kadang tuh suka ada yang repot sendiri, ini saya tuh kata sumber yang ini saya obesitas, kata sumber yang satu saya nggak obesitas, karena memang ada dua klasifikasi ya. Yang pertama tuh WHO itu untuk seluruh dunia, jadi termasuk semua ras, jadi Amerika, Eropa gitu ya. Tapi kita pakai yang nasional.